Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat muslim, mengetahui sejarah sangatlah penting dalam menjalani kehidupan, karena sejarah pasti berulang meskipun dengan tampilan yang sedikit berbeda. Sebagai muslim tentu kita harus mengetahui bagaimana sejarah atau sirah Nabi Muhammad SAW dalam berjuang menegakkan Islam. Dengan mengetahui sirah juga akan menambah kecintaan kita kepada beliau. Yuk simak ceritanya. Kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di sisi Ka'bah, tampak Abdul Muthalib duduk termenung, berbagai kenangan bergelayutan di pikirannya. Dia tengah menanti kabar kelahiran sang cucu dari anaknya Abdullah, yang telah mendahuluinya ke pangkuan ilahi saat masih muda. Aminah, istri Abdullah, saat itu sedang mengandung ketika suaminya wafat. Saat itu Abdul Muthalib memiliki anak yang bernama Abdullah. Abdul Muthalib yang saat itu usianya sudah melewati 70 tahun ingin menyempurnakan kebahagiaannya. Dia melihat anaknya Abdullah yang sudah menginjak 24 tahun, sudah patut menikah. Dia pun melamarkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab, putri dari pemuka Bani Zuhroh, salah satu cabang suku Quraisy yang memiliki kedudukan tinggi dan nasab mulia. Dengan begitu, berkumpullah dua nasab mulia ini dari keturunan Bani Hashim, dengan pemukanya Abdul Muthalib, dengan keturunan Bani Zuhroh, dengan pemukanya Wahab bin Abdu Manaf. Suku Quraisy memiliki dua perjalanan niaga, di musim dingin mereka pergi ke negeri Yaman, dan musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Abdul Muthalib selalu menggilir anak-anaknya satu persatu untuk pergi berniaga dalam perjalanan Quraisy. Kali ini jatuh pada giliran Abdullah, padahal ia baru saja menikah. Abdullah tidak ingin melanggar perintah ayahnya, dia pun berangkat bersama kafilah negeri Syam mengarungi hamparan padang pasir. Namun saat perjalanan pulang Abdullah jatuh sakit, lalu ia tinggal di kediaman paman-pamannya di Yasrib. Sementara itu kafilah melanjutkan perjalanan pulang tanpa Abdullah. Tatkala Abdul Muthalib mengetahui bahwa Abdullah tidak pulang bersama mereka, dia segera mengutus Haris anaknya ke Yasrib. Ternyata takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain, kabar kematian Abdullah lebih cepat daripada kedatangannya. Haris pun kembali ke Mekah membawa berita duka kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib yang sudah uzur segera menemui Aminah, tetapi seakan kedua kakinya dipasak tak mampu bergerak. Bagaimana mungkin dia dapat menyampaikan kabar duka ini, sementara Aminah tengah mengandung dan menunggu suaminya yang tak akan pernah kembali. Walaupun bagaimanapun, dia harus mengatakannya. Namun ternyata Aminah sangat tenang dan tabah, sebagaimana dia senantiasa tenang di masa kehamilannya. Aminah tak pernah mengeluh sebagaimana yang dikeluhkan wanita-wanita hamil, bahkan dia kerap menyaksikan keanehan yang mengisyaratkan hal besar yang tengah dinanti anaknya. Lalu Fajar menyingsing pada hari Senin, 12 Rabiul Awal, yang bertepatan dengan tanggal 10 Agustus tahun 570 Masehi, Muhammad lahir. Kelahirannya bertepatan pada tahun Gajah, tahun di mana Abrahah, Raja Habasyah datang bersama pasukan gajahnya untuk menghancurkan Ka'bah. Aminah mengutus pelayan wanitanya untuk mengabari kelahiran anaknya kepada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib datang dengan bergegas, dipenuhi gembira akan lahirnya cucu laki-laki. Seakan kehidupan berdetak kembali dalam jiwa orang tua sepuh ini, kelahiran sang cucu tak ubahnya pelipur lara pengganti anaknya Abdullah. Hatinya tertegun saat pertama kali menyaksikan bayi yang baru saja lahir itu, kedua matanya basah, seluruh sendi-sendinya diam tak bergerak. Dia berkata, anakku ini akan melakukan hal yang luar biasa. Lalu dia menamainya Muhammad. Kaumnya bertanya, kenapa engkau memilih nama itu? Bukankah nama itu tidak dikenal di kalangan orang Arab? Dia menjawab, aku ingin dia dipuji Allah di langit, dan dipuji makhluknya di bumi. Dengan lahirnya Muhammad sang manusia mulia, maka kisah menakjubkan penuh teladan akan dimulai. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam mempelajari sirah beliau. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.